Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Aisyah. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kawali. Mata pelajaran yang saya ajarkan adalah Praktikum Akuntansi Keuangan Lembaga Garing Instansi Pemerintahan di kelas 11 AKL 1. Pada kesempatan kali ini, saya mengajar materi tentang pendapatan satuan kerja perangkat daerah, ya, di mana model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Ya, media yang saya gunakan adalah learning management system dengan Moodle dengan activity quiz. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mana agendanya? Oh, ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Ruangannya sudah bersih ya, karena kita di sini menggunakan ruang kelas yang lain. Ya. Silahkan cek apabila ada sampah atau ada kertas atau ada plastik yang lain, bisa dibuang terlebih dahulu. Ada sampah? Ada. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang pendapatan satuan kerja perangkat daerah. Ya. Udah? Dan yang lainnya, ya, atau kereta api atau lewat pesawat terbang, itu bukti transaksi. Lihat booking alat transportasinya, ya, booking. Kalian pasti tahu kalau misalkan tiket kereta api berarti ada tiketnya, ya, kalau dan yang lainnya. Selanjutnya, misalkan lebih dari 1 hari berarti harus menginap, itu harus ada booking hotelnya, yaitu harus dilampirkan. Setelah itu, misalkan dari sana itu ada surat melaksanakan tugas, mengikuti tugas di sana. Jadi mengikuti rapat di sana, misalkan kalau rapat berarti harus ada bukti, baik itu foto, baik itu hasil rapatnya, atau kalau di OTKP itu notulen rapatnya, terus apa yang harus direalisasikan di sekolah. Jadi banyak sekali ya. Dan kalau satu transaksi dengan sedemikian bukti transaksi yang harus dianalisis oleh kalian, maka nanti akan kebingungan untuk melaksanakan penjurnalannya. Ya, jadi di sini akan kembali ke kelas 10. Kalian belajar perusahaan jasa menjurnal dengan soal cerita. Ya, masih ingat? Ya, jadi misalkan dibeli perlengkapan kantor senilai Rp7.000, langsung
di jurnal, ya, tidak menganalisis bukti transaksi. Ya, sebelum kita masuk ke jurnal, ya, kita belajar dulu. Ya, mari kita mencoba untuk menjurnal dan kita akan mulai mengenal, ya, di SKPD. Ya, kalian juga sebelumnya sudah tahu bahwa di Kabupaten Ciamis itu ada berbagai jenis SKPD dan kita di sini memilih SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Transaksi yang pertama, nah ini jurnalnya. 4 Maret, SKPD Dinas Pendapatan menetapkan pajak bumi dan bangunan atau PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 105 juta. Nah, karena di sini kenapa sih di sana ada jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran? Karena kita akan menggunakan dua jurnal tersebut. Ya. Jadi bisa di jurnal finansial, bisa juga di jurnal pelaksanaan anggaran. Coba ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya, kemungkinan ini akan di jurnal apa? Finansial, Ya, pelaksanaan anggaran, apa jurnal di awalnya, jurnal di finansialnya? Kas di bendahara penerimaan pada piutang pajak daerah pada pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan. Jurnal daerahnya ini adalah tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah, ya, karena kita belum menerima uang yang baru, kita menetapkan bahwa pajak bumi dan bangunan nilainya sekian. Ya. Ingat, kalau di jurnal pelaksanaan anggaran kalian ketika kasnya diterima, kas atau setara kas sudah diterima atau sudah dibayar. Ini belum diterima dan belum dibayar. Masuk ke transaksi yang kedua. Wajib pajak menyetor kas ke bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan sebesar 84 juta. Apa jurnal awalnya atau finansialnya? kas ke bendahara penerimaan pada pajak yang pajak kas ke bendahara penerimaan pada pendapatan piutang pajak daerah. Karena tadi kan piutang, ya, ketika pertama di soal pertama itu baru penetapan itu piutang, maka ketika penerimaan kasnya itu adalah di kreditnya adalah piutang pajak daerah. Dan di jurnal pelaksanaan anggarannya itu adalah perubahan sal, pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan. Bisa diikuti? Ini transaksi yang ketiga, bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan Daerah di pendapatan menyetor kas yang diterima ke kas daerah sebesar 84 juta. Apa jurnal finansialnya atau awalnya? Menyetor ke kas daerah kas pada bendahara penerimaan pada RKPPKD. Berarti RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Itu di jurnalnya, di jurnal pelaksanaan anggarannya itu tidak di jurnal, ya, karena tidak ada transaksi kas masuk ataupun kas keluar, hanya perpindahan kas dari SKPD kepada PPKD. Lanjut transaksi yang terakhir sebelum kita belajar menjurnal. Bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan menerima kas untuk pembayaran pajak hotel sebesar 16.800.000. Apa jurnalnya?
masuk ke pengerjaan, ada yang menanyakan dulu? Ada yang masih bingung tentang penjurnalannya? Siap untuk menjurnal? Siap. Ya, ini Ibu bagikan juga KPD-nya. Satu orang satu, nanti kasih nama. Sudah kebagian semuanya? Kita lihat sekarang jam 8:05, berarti nanti jam 8:25 hasilnya dikumpulkan. Ya. Nah, kalian ya semuanya bawa HP? Ya. Ada di sini, kalian mau menggunakan laptop, silakan. Ini mau menggunakan komputer, silakan. Atau mau menggunakan HP juga, silakan. Ya. Pembelajarannya kita akan menggunakan LMS. Tahu LMS-nya? Tahu. Ya, LMS SMKN 1 Kawali. Alamatnya dan username-nya untuk masuknya itu adalah NIS kalian. Dan untuk passwordnya itu adalah SMKN 1 Kawali. Ya, kalian buka, kalian lihat. Nah, kalian kerjakan di sana. Yang ini jangan dulu dikerjakan. Ya, lembar kerja yang ini jangan dulu dikerjakan. Ini nanti untuk refleksi. Nanti setelah kalian beres mengerjakan yang 20 menit dengan 10 transaksi, nanti kalian akan nanti 1 atau 2 orang nanti dipilih oleh Ibu ya, 1 atau 2 orang akan menjelaskan tentang transaksi yang terjadi di sini. Nah, nanti kalian baru mencatat di sini ya. Jadi jurnal yang sudah betulnya. Ya. Jadi sekarang kerjakan di LMS dulu. Ya. Silakan dikerjakan. Ya. Mungkin yang lagi proses loading ya.
lihat di layar dulu ya. Ini tampilan di layarnya ya. Ini soalnya. Nah, di sini kalian akan menjurnalnya ya. Jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jadi kalian tinggal mengetik di sini ya, tanggal, uraian, jurnal di debitnya apa, jurnal di kreditnya apa, nominal di debitnya apa, dan nominal di kreditnya apa. Bisa diikuti? Sebesar. Kalau ada permasalahan silahkan bertanya. Tanggalnya diisi tanggal, bulan, dan tahun. Kalau untuk tanggalnya diisi tanggal, bulan, dan tahun ya. Jangan hanya tanggal saja. Bisa.
Pembayaran kita, jadi kemarin sekolahnya terbaca, ini rincian satu-satu. Yang pendapatan PBB pedesaan, pajak, berarti pendapatan PBB pedesaan. Ini udah di sana mau udah tulis di bawahnya, kreditnya. Pendapatan PBB pedesaan dan pengelolaan dan Jadi sekolah. ini sama. Jadi 84 ditambah 84 juta ditambah 42 juta. Jadi berapa? 126 juta. Bisa ini. Nah, ini bendahara penerimaan. Itu mendapatkan dana berarti kasih bendahara penerimaan atau kasih bendahara pengeluaran? Jadi kasih bendahara penerimaan. Jangan dari kanan dari kiri, hanya fokus semua soalnya sama ya. Ibu nggak akan beda-bedakan soal untuk kalian, semuanya sama. Laptopnya dikasih laptop, komputernya dikasih satu-satu setiap siswa. Ya, jadi jangan dari kanan dari kiri. Fokus pada pekerjaan masing-masing. Ya. Tampilan di LMS-nya juga semua sama, insya Allah. Tinggal kalian bagaimana cara mengerjakannya. 10 transaksi. Ini apa transaksi kedua? Lanjut. Ini tahan dulu kan? Mau transaksi yang kedua? Pendapat transaksi.
kayak ini bisa. Kan itu yang minggu kemarin nama-nama akunnya udah ada. Udah kan udah dikasih nama-nama akunnya. Udah. Tapi kita hafal. Ya karena emang sulit ya kalau untuk praktikum keuangan lembaga. Iya. Untuk di SKPD ya karena jumlah transaksinya banyak ya kan yang kemarin juga udah diringkas kan sebagian ya tidak 54 halaman tapi cuma beberapa halaman yang diberikan. Nah itu akun-akun yang kemarin dikasihkan ya itu adalah yang sering digunakan untuk soal transaksi. Jadi tidak semua akun memang pajak-pajak. Jadi sulit untuk menghafalnya. Tidak seperti yang desa dan manufaktur itu akun-akunnya sedikit, jadi gampang menghafal. Jadi kalian boleh buka nama-nama akun juga. Ya, jadi kalian boleh lihat nama-nama akun yang kalian sudah punya. Ada salah. Tidak dari udah ada tulis garis miring garis miring garis miring Kak. PPKD, RK, stasiun, PPKD. Tahu arti RK itu apa? Ya, rekening kawan. Di sini sudah pada apakan singkatan-singkatannya? Sudah semua dan sudah sebagian. Sudah semua dan sudah sebagian. Waktunya sudah habis. Ada yang sudah beres?
Sudah beres? Ini ada yang sudah beres ya, satu orang. Dua. Waktunya sudah habis ya, seberesnya. Ini ada 3 orang yang sudah beres. Sudah ya, pekerjaannya berakhir. Stop. Ya, klik di finish. Ya, karena waktunya sudah habis. Ini sudah jam 8.3. Sudah melebihi batas waktu. Di sini ada 3 orang yang sudah mengisi. Ya, sudah Ibu lihat sudah mengisi. Silakan, ada yang mau menerangkan hasil dari pekerjaan yang sudah dikerjakan. Ada yang mau? Silakan ke depan. Boleh dibawa soalnya. Nah, ini hasil dari pekerjaan temannya. Ya. Boleh diadakan itu depan. Boleh dia. Depan ya, di sini. Ya, kelihatan. Nah, kalian semua punya lembar kerjanya kan yang handout. Nah, kalian kerjakan di sana. Ya, nanti dari penjelasan Nabila. Kalau misalkan tadi kalian mengerjakannya seperti apa dan Nabila mengerjakannya seperti apa, bisa kalian komplain. Ya, punya saya mah seperti ini. Ya. Bisa diikuti arahannya. Oh, silakan Nabila. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pada transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 8 Maret. Keterangannya yaitu bendahara penerima SKPD Dinas Pendapatan Daerah menerima kas untuk pembayaran piutang pajak daerah yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 126 juta. Dengan rinciannya, yang pertama yaitu PBB atau pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkantoran sebesar 84 juta. Dan yang kedua, pajak penerangan jalan 42 juta. Nah, karena di sini ada bendahara penerimaan kas SKPD yang menerima pendapatan daerah, maka ada penerimaan kas yang dimana kalau ada penerimaan kas dicatat di dalam 2 jurnal
ada kas di bendahara penerimaan sebesar 126 juta dan di kreditnya ada piutang pajak daerah sebesar 126 juta. Adapun di jurnal RA-nya yang di debitnya ada perubahan sal 126 juta dan di kreditnya ada pendapatan PBBL RA 84 juta dan pendapatan pajak penerimaan RA 42 juta dengan keterangan penerimaan pajak daerah. Nah, dilanjut ke transaksi yang kedua tanggal 13 Maret, yaitu keterangannya bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan Daerah menyetor kas sebesar 126 juta ke kas daerah dari penerimaan pajak sebelumnya. Nah, berarti dari transaksi ini yaitu ada perpindahan kas ke PPKD atau pengelola keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah. Maka jurnalnya di debit ada RK PPKD atau rekening koran pejabat penerimaan keuangan daerah sebesar 126 juta. Lalu di kreditnya ada kas di bendahara penerimaan sebesar 126 juta dengan keterangan penyetoran ke kas daerah. Nah, untuk transaksi yang ini mah tidak ada jurnal RA-nya karena ini mah tidak mempengaruhi kas yang ada di pemerintahan. Lanjut ke transaksi yang ketiga tanggal 16 Maret. Keterangannya yaitu bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan Daerah menerima SP2D atau SPPD dengan keterangan surat perintah pencairan dana UP, yaitu uang persediaan dari BUD atau bendahara umum daerah sebesar 126 juta sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Nah, untuk jurnalnya yaitu hanya di jurnal EO saja karena ini mah baru menerima surat perintahnya, surat perintah pencairan dananya. Jadi baru ditulisnya di jurnal LO dengan keterangan kas di bendahara pengeluaran sebesar 126 juta di debit dan RK PPKD di kredit sebesar 126 juta dengan keterangan penerimaan SP2D UP. Nah, bisa dilihat di sini di tanggal 16 Maret tidak di jurnal ya karena ini baru menerima suratnya saja. Nah, dilanjut ke transaksi yang keempat tanggal 18 Maret yaitu dengan keterangan diterima tagihan dari perusahaan utilitas sebesar 50.400 dengan perincian yang pertama pemakaian listrik sebesar 23.600, yang kedua pemakaian air sebesar 4.400 dan yang ketiga pemakaian telepon sebesar 22.400. Nah, bisa kita cermati terlebih dahulu. Di sini baru diterima tagihan, yang berarti baru diterima suratnya, belum mengeluarkan uangnya. Maka dari itu baru dicatat di jurnal EO saja yang dengan mutasi penulisannya beban jasa kantor 50.400, lalu utang belanja dan barang jasanya sebesar 50.400 atas keterangan penerimaan tagihan utilitas. Tidak ditulis di jurnal LRA karena ini baru menerima suratnya. Lalu dilanjut ke transaksi yang kelima yaitu tanggal 20 Maret 2017 dengan keterangan bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan Daerah menggunakan uang persediaan untuk pembayaran tagihan pemakaian listrik dengan perincian. Yang pertama pemakaian listrik 27.600, pemakaian air 4.400, pemakaian telepon 22.400. Nah, karena di sini yaitu Dinas Pendapatan Daerah mendapatkan pemasukan, maka dicatat ke dalam dua jurnal. Yang pertama jurnal jurnal LO dan jurnal LA. Nah, keterangan di jurnal LO-nya yaitu utang belanja dan barang jasa di debit sebesar 50.400. Lalu di kreditnya ada kas di bendahara pengeluaran sebesar 50.400. Nah, kalau di jurnal LRA-nya dengan keterangan belanja jasa kantor sebesar 50.400 di debit, lalu di kreditnya ada perubahan sal sebesar 50.400 di kredit.
tidak? Mungkin tadi hasil pekerjaan kalian ada yang berbeda dari hasil pekerjaan Nabila. Ada tidak? Atau tidak? Sama? Atau ada yang mau ditanyakan katanya mengapa jurnalnya seperti ini, mengapa tidak dijurnal dan lain sebagainya? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak, terima kasih Nabila. Berikan tepuk tangan untuk Nabila. Ya, selanjutnya ada 5 transaksi lagi. Silakan mau siapa? Saya, Bu. Oh, Dika. Silakan Dika. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi kelanjutan dari yang sudah Nabila jelaskan. Jadi pada tanggal 25 Maret 2017, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan Daerah menggunakan uang persediaan untuk pembelian alat tulis kantor, materai isi tabung gas dan bahan-bahan kebersihan sebesar Rp52.500.000. Nah, jadi pada tanggal tersebut Bendahara Pengeluaran itu mengeluarkan uangnya untuk membeli alat tulis kantor dan lain-lain. Jadi maka dicatat dalam 2 jurnal sekaligus, yaitu jurnal LO dan LRA. Pada jurnal LO dicatat dengan jurnal beban bahan pakai habis pada kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp52.500.000 dengan keterangan pembelian alat tulis kantor. Sedangkan pada LRA yaitu ditulis dengan belanja bahan pakai habis pada perubahan sal dengan keterangan pembelian alat tulis kantor. Nah, di sini saya akan memberitahukan sedikit mengenai itu. Jika misalkan di LO ditulis dengan beban, maka dipindahkan ke LRA akan berubah menjadi belanja. Oke, lanjut pada tanggal 23 April 2017, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan Daerah mempertanggungjawabkan uang persediaan yang digunakan sebesar Rp102.900.000. Pada saat yang bersamaan, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan Daerah menerima SP2D BU dari BUD sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan sebesar Rp102.900.000. Pada tanggal tersebut, Bendahara Pengeluaran itu mempertanggungjawabkan uang persediaan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Bendahara, dan di saat yang bersamaan juga dia menerima SP2D ganti uang dari BUD, maka dicatat hanya pada jurnal LO saja. Dengan jurnal kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp102.900.000 pada RKPPKD sebesar Rp102.900.000 dengan keterangan penerimaan SP2D DU. Dan di LRA tidak di jurnal karena di sini hanya tidak merubah kas, tidak berpengaruh. Oke, lanjut pada tanggal 10 Mei 2017, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan Daerah menggunakan uang persediaan untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai sebesar Rp96.600.000. Maka karena transaksi tersebut berpengaruh atau Bendahara Pengeluaran melakukan pengeluaran untuk membayar perjalanan dinas, jadi dicatat pada 2 jurnal. Dan pada jurnal LO dicatat dengan nama akun beban perjalanan dinas sebesar Rp96.600.000 pada kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp96.600.000 dengan keterangan pembayaran perjalanan dinas. Dan untuk jurnal LRA dengan akun belanja perjalanan dinas pada perubahan sal sebesar Rp96.600.000 dengan keterangan pembayaran perjalanan dinas. Lanjut pada tanggal 29 Mei 2017, SKPD Dinas Pendapatan Daerah menerima tagihan atas perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung dengan perincian perawatan kendaraan Rp50.400.000, pemeliharaan gedung Rp42 juta. Nah, di sini baru diterima tagihannya saja, belum ada pengeluaran. Kita belum membayar transaksi tersebut, jadi hanya dicatat pada jurnal LO saja. Akun yang digunakan yaitu beban
dengan keterangan penerimaan tagihan perawatan. Lanjut, pada tanggal 12 Juni 2017, pembayaran tagihan atas perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung dengan menggunakan SP2D LS sebesar 20.400.000 dan 42 juta ribu. Di sini baru kita melakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Jadi dicatat dalam dua jurnal sekaligus, yaitu LO dan nilai LA. Pada jurnal LO menggunakan nama akun utang belanja barang dan jasa sebesar 92.400.000. Pada LK PPKD sebesar 92.400.000 dengan keterangan pembayaran tagihan perawatan. Dan untuk jurnal LRA, belanja perawatan kendaraan bermotor sebesar 50.400.000, belanja pemeliharaan gedung sebesar 42 juta ribu, purba sal 92.400.000 dengan keterangan penerimaan tagihan perawatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mau bertanya, dimaksud SP2DLS itu apa ya? Jadi SP2DT surat perintah pencairan dana langsung. Nah, gimana tuh? Jadi kita dibayar oleh kabupaten. Jadi tidak melalui bendahara pengeluaran, tetapi langsung oleh kabupaten sendiri. Jadi pesan. Ada yang lain yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau misalkan tidak ada, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan. Baik, tadi ada yang bertanya ya mengenai SP2DLS. Nah, di sini SP2DLS itu adalah surat perintah pencairan dana. LS itu langsung tahu kan? Ada apa saja? LS, terus GU, terus ada 4, ulangi 1 LS, 2 GU, 3 4 TU ya. Ini yang akan ditanyakan adalah tentang LS, itu adalah langsung ya, di mana pembayarannya dilakukan tadi benar oleh pusat ya atau oleh kabupaten, itu oleh bendahara kabupaten atau Kasdikas daerah atau bisa disingkat Kasdikas daerah. Mengapa transaksi ini langsung? Ya mungkin dulu juga sudah pernah dibahas, tapi kalian lebih lagi ya Ibu terangkan ulang bahwa langsung itu langsung dibayar oleh tadi Kasdikas daerah ya, di mana ini oleh RK PPKD karena pembayarannya melebihi jumlah transaksi maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah ya, di mana transaksi maksimalnya berapa? 50 ya, 50 juta per satu kali transaksi ya. Nah, di sini mana yang 50 juta? Nah, bisa dilihat belanja perawatan kendaraan bermotor itu 50 juta. Kalau hanya satu belanja pemeliharaan gedung itu tidak menggunakan LS karena di bawah 50 juta itu 42 juta. Nah, di sini 50 juta ya di belanja perawatan kendaraan bermotor. Makanya di sini SP2D-nya menggunakan LS, menggunakan langsung. Bagaimana kas di PPKD-nya? Bukan kas. Bagaimana jurnal di PPKD-nya? Yaitu Kasdikas daerah, SKPD di Kasdikas daerah di Deber dan SKPD Dinas Pendapatan di Kredit. Karena kita
sedang mengerjakan laporan keuangan siapa? Kalau dinas peternakan berarti SKPD dinas peternakan. Karena di sini kita menggunakan SKPD dinas pendapatan daerah, maka kas di kas daerah di debit dan di kreditnya adalah SKPD dinas pendapatan daerah. Ada yang mau ditanyakan? Iya, ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, itu hari ini ya kita belajar menjurnal ya laporan keuangan SKPD dinas pendapatan. Kita menggunakan berbeda dari sebelumnya ya, kita menggunakan LMS, di mana di LMS kita bisa menjurnal ya. Dan tadi langkah-langkah menjurnal bukan kalian sudah mencoba menjurnal secara elektronik. Nah, itu seperti itu. Mungkin trouble-nya itu ketika di jaringannya lama. Nah, itu pertemuan untuk hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Oh, silahkan. Ya, sebelum kita tutup, kita refleksi dulu. Tadi kan di awal kita sudah ada beberapa siswa sudah menjelaskan materi sebelumnya, terus kita sudah menjurnal, tadi sudah ada yang menjelaskan jurnalnya. Kita refleksi ya untuk pertemuan ini. Silahkan. Karena menggunakan dua jurnal, yaitu jurnal LO dan jurnal LA, maka kita harus bisa membedakan apakah dalam satu transaksi itu dicatat ke dalam satu jurnal dan harus mengenal ke dalam dua jurnal tersebut ataukah hanya dalam satu jurnal. Dan harus mengenal atau sering membaca nama-nama akun yang digunakan sehingga bisa memudahkan kita untuk melakukan penjurnalan meskipun nama akun tidak begitu familiar. Harus Apa lagi? memahami pengertian SP, BU, TU, LS, serta SP2D. Serta dalam soal ketika menerima tagihan itu bukan berarti kas itu sudah keluar, bahwa menerima tagihan itu kas di bendahara pengeluaran belum keluar, jadi banyak hanya dicatat di jurnal. Itu. Ada lagi yang lain? Oh, di sana. Apa yang mau disimpulkan untuk hari ini? Jurnal yang digunakan di SKPD dinas pendapatan ada yaitu jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal financial yaitu jurnal yang menerangkan basis aktual pada laporan operasional dan pajak, di mana semua transaksi dicatat di dalam jurnal LO, baik hasil sudah diterima ataupun belum. Dan yang kedua jurnal laporan dari sesi anggaran, di mana hanya 3 akun yang dicatat dalam jurnal tersebut, yaitu perubahan sal, pendapatan dan belanja. Transaksi tersebut dicatat ketika kas atau secara kas yang diterima terbayar. Terima kasih. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita mengenal tentang jurnal LO dan jurnal LA. Kita sudah belajar tentang jurnal LO dan jurnal LA, cara pengisiannya. Ya. Nanti lembar kerjanya silahkan dibawa pulang. Ya, dan silahkan di rumah dibaca ulang soalnya dan diamati, ya, dianalisis. Masuk ke jurnal LO atau jurnal LA, terus akun yang ada di jurnal LO apa saja, akun yang ada di jurnal LA apa saja, transaksi seperti apa yang tidak di jurnal LA. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, karena pembelajarannya sudah berakhir, ya waktunya sudah habis, silakan laptopnya dimatikan dulu, alat elektronik dan lain sebagainya, buku-bukunya dirapikan. Ingat, kalau tadi ada yang nyampe
belanja satuan kerja perangkat daerah. Nanti ada belanja apa saja, jenis belanjanya apa saja, nanti menjurnalnya seperti apa, formatnya sama seperti ini ya. Cuma beda transaksinya, kalau ini pendapatan, kalau yang nanti itu tentang belanja. Nah, jadi silakan persiapkan searching di Google ya tentang belanja pendapatan satuan kerja perangkat daerah. Sudah beres? Ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk belajar menjurnal di rumah. Sebelum berakhir pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Ayah untuk dipimpin doa. Duduk siap. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Selesai. Siap bersalat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibereskan. Wah, jangan sampai ada yang ketinggalan, kalau ada yang pecah dan lain sebagainya. Demikian video pembelajaran yang saya tampilkan tentang rencana aksi 3. Semoga video pembelajaran ini bisa menjadi bahan referensi untuk peserta PPG yang lain dan bisa menjadi bahan referensi untuk peserta didik untuk lebih memahami tentang materi pendapatan satuan kerja perangkat daerah Sebagai bahan penilaian untuk dosen dan guru PAMOK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.